TKI. Gitu. Luka di dagi ya. Hah? Di dagi juga ya. Agak digosok dikit. Dari bawah kasihnya. Nah, itu dia. Sudah beda. Dulu. Kenapa nggak dingin ya? Malah. Daerah sini nggak terlalu panas soalnya masih ini. Yang bikin saya doang nggak yakin. Sini angin. Lama nggak diservis dulu. Iya. Lama nggak di ini ya. Bersih. Oh, boleh ntar kita tunduk. Jadi kalau bocor nggak ini. Ya, jatuh. Cuman bocornya kita nggak tahu. Bocornya di sana airnya di sana mana. Ya. Saya pakai itu. Nggak pakai itu. Kenapa kelihatan clean itu bang? Iya, nggak perlu ngecat. Dilap. Bersih. Iya. Tapi warnanya emang yang nggak ada yang terang ya? Banyak. Warna kayu. Putih. Di rumah saya tuh. Kita panggil Ibu deh. Warna gambar langit-langit ada juga. Oh. Ya, dimulai itu. Awan ada nggak awan? Ya, model awan. Mana ibu ini? Sholat. Iya, musola kan gitu benar. Oh, ada musola. Belakang. Sholat kali ibu. Enggak, kalau musola kan gambarnya gitu dikasih. Sholatnya gambar. lama. Oh. Tapi itu belakang. Ibu lagi sholat. Kena. Sini bos, sini bos. Sini dong. Ini kamu lihat apa kan? Kalau bapak nggak mau, bisa pikir. Bukan KSB sini lah. Anak SB. Ini ya. Ini kan Narik kursi nggak apa-apa itu. nggak apa-apa kopinya didorong aja bisa dibawa-bawa. Beda pak rasanya kalau di bawah. Itu ya. Oh gitu. Itu udah dulu bawa pindah situ dah. Ibu di sini. Ibu-ibu di depan maksudnya. Bapak di belakang. Nah, bapak ibu di situ. Bapak di sini. Oh, biar satu ini. Dapat. Biasa bercakap ini. Atau apa beda? Randi kali bercakap. Banyak masuk ke koneknya. Orang ini. Kencing kuning nggak ada kan ini. Ya kan bilangnya kencing kuning nggak ada kencing kuning. Jatuh. Cuman di Medan itu saya senang di Medan itu nggak ada mobil truk yang kayak gini. Katanya nggak bisa buruk. Kak dibawa ini. Ini masih ada. Ada mobil. Tapi yang bapak satu teman saya tuh di Medan ada orang benar. Kenapa? Jadi Pak saya bantu Pak. Pokoknya pencatnya tuh polisinya. Ya Allah. Kita di belakang aja tisunya nggak ada. Oh, di bawah juga itu. Iya, aku katanya dingin. Oh. Iya betul Bapak. Untuk bidang humas. Bos pakai ruangan dulu ya, Bos. Tangan. Bapak apa? Honor. Mengawal aja sini. Tadi sudah ada tuh masuk di sana. Tiket ada belum. Ini bapak Rudi ya. Lah, Pak Rudi mana kalau Pak Rudi? Itu Pak Rudi ada bawa. Oh, ibunya. Ciri khas. Saya yang Ciri khas. Yang siapa? Pak Betul kalau gitu. Ada saya. Kan siapa? Pak siapa? Oh iya. katanya Pak Ab yang mau ngopi bareng. Mau pakai pipi kan pikirin. Ada lagi kita tunggu? Enggak ada udah. Ini di depan nggak ada kosong ini. Ini biar ibu nggak Ibu-ibu ketutupan. sini. Oh ibu-ibu nggak ada di Biar depan. nggak Iya, ketutupan. di belakang ini. Ibu-ibu depan sini dong. Kan dikosongin untuk ibu-ibu nih. Hah? Di sini ada apa? Penting nggak belakang. Ada lagi? Udah jam setengah 4 soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini hari Sabtu tanggal 8 November 2025 alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat yang tidak bisa kita hitung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga akhirnya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai di akhir yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan kehadirannya pada hari ini. Adapun pertemuan kita mengenai yaitu rapat tentang masalah kepengurusan dari IDI Masjid kita Al Muhajirin yang periode tahun 2025 tahun 2028. Seperti yang sudah pertemuan kita di awal pada waktu malam minggu, saya lupa tanggalnya, 28 September. Kita sudah menyampaikan ada beberapa mengenai masalah poin-poin yang kita sampaikan mengenai juga masalah kepengurusan kita, baik itu dari mulai ketua, wakil sampai dengan dari seksi-seksi dan anggotanya. Ini yang perlu harus kita jelaskan supaya semua jamaah kita ini memahami bahwasanya kepengurusan kita ini telah terbentuk, baik itu betul muslimah dari ketua, wakil maupun nanti dari bidang dan lainnya, supaya tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah kita itu lagi dia yang menjadi pertanyaan yang cukup mendalam khususnya buat kita mengenai masalah haulsa surat, tugas dan segala macam. Jadi mudah-mudahan insya Allah pada sore hari ini kita tetapkan dan juga sekaligus kita menyampaikan apa yang sudah pernah disampaikan oleh para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sudah kita putuskan pada hari ini, dan selebihnya mengenai masalah bagaimana keputusan kita ini saya serahkan saja langsung kepada ketua Pak Haji Sukma untuk menyampaikan daripada pertemuan kita sore hari ini. Mungkin dari saya Prakata, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pertemuan pertama kita di dalam kepengurusan DKM 2025-2028. Tentu dengan rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan bimbingannya. Pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bahwa pertemuan pada tanggal 8 November ini mudah-mudahan awal yang baik buat kita, karena kehadiran kita di sini disambut dengan hujan yang begitu menyejukkan. Allahumma syaiban nafi'an. Jadi artinya kehadiran kita di sini mudah-mudahan Allah menjadi satu ridho yang berkepanjangan untuk kita semua di dalam menjaga amanah yang diberikan oleh kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barang tentu di dalam pelaksanaan ini, karena pada tanggal 9 Agustus kita baru ada penyerahan, tanggal 29 Agustus baru ada serah terima, dan baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah, memang ini fenomena yang langka dalam menghadapi pengurusan ini, karena beberapa kali saya 4 kali periode itu biasanya administrasi dulu yang diutamakan, artinya kesusunan pengurusan dulu yang diutamakan. Tapi tahun ini justru malah di pengurusan kami ini sangat berubah.
pelaksanaan boleh dibilang pelaksanaan dulu yang dikerjakan, secara operasional malah belakangan. Tapi dalam hal ini tentu bukan berarti kita juga tidak mengindahkan di dalam kesusunan kepengurusan kita di 2028. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini tujuannya adalah pertama menyatukan satu visi dan misi yang mana sudah barang tentu adalah bagaimana pengemban amanah kita ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama di dalam mengemban rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya atas nama pengurus dan pribadi mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan selama 3 bulan ini ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah bagikan secara struktur organisasi itu dalam masing-masing bidang. Dan di sini saya tidak akan bahas. Artinya setelah ini kita berikan kepada masing-masing bidang, dipelajari, ditelahi. Nah mungkin ada masukan, kira-kira ada yang masih kurang, ataupun mungkin juga ada penambahan, tidak kemungkinan. Ini juga kita akan revisi bersama. Tujuannya adalah tetap kita menyatukan satu visi yang sifatnya adalah ibadah. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam mengemban amanah ini sudah barang tentu ada beberapa seksi, dari mulai seksi ibadah, seksi pemeliharaan, seksi pembangunan. Itu saya pikir juga sudah cukup berjalan dengan baik selama 3 bulan ini. Dan pada hari ini memang tentunya hanya evaluasi aja selama 3 bulan berjalan ini. Jujur saja saya merasa bersyukur dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ini program-program yang kita laksanakan berjalan dengan baik. Contoh misalnya dari awal memang kita punya konsep adalah bagaimana kita mengangkat masjid ini atas kepercayaan pertama, kedua juga kebersihan lingkungan itu juga kita bangun. Ya alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ini sudah berjalan dengan baik. Dan tentu kelanjutannya adalah juga kita punya tanggung jawab yang besar sekali, terutama antara bulan Februari dan Maret kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sudah barang tentu ini juga tanggung jawab kita bersama dan kita juga sepakati bersama bagaimana mengangkat trust kepercayaan jemaah terhadap masjid ini lebih baik lagi. Itu harapan saya ke depan. Dan tentu ini tidak bisa kita berjalan sendiri. Di samping sesi ibadah punya tanggung jawab, tentu hal-hal yang lain, seksi lain itu juga sangat menunjang untuk keberhasilan di dalam pelaksanaan peribadatan ini. Ya, terus kami informasikan dari kebendaharaan pada hari ini, tahap awal kita membuat satu terobosan baru. Contoh misalnya, jadi perlu saya sampaikan Pak, semua pelaksanaan yang kita laksanakan ini serba putus Pak. Artinya begini, contoh misalnya penebangan pohon dengan anggaran hampir 7-8 juta juga putus. Artinya bendahara itu hanya mengetahui dan mengumpulkan, kemudian lepas, selesai, kelar. Kemudian juga tempat wudhu, karena kita juga memang punya program yang sama, tujuannya adalah kebersihan, selesai kurang lebih 7-8 juta juga kelar, putus juga. Kemudian juga partisi yang ada di depan itu juga kurang lebih hampir 42 juta juga putus juga. Artinya antara si donatur dengan pelaksananya juga selesai. Artinya DKM hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan itu di lapangan. Kemudian berlanjut lagi dengan karpet yang saya pikir juga itu cukup besar. Kita sepakat pertama itu untuk 6-7 sab ya, 6 sab itu kalau nggak salah sudah terkumpul dari laporan bendahara 53 juta ya Pak, 54 juta alhamdulillah. Dan yang kita targetkan itu kira-kira 78 juta. Kemudian juga naik lagi di atas, kita lihat kondisinya juga sangat memperhatinkan. Setelah kita juga bertemu dengan pelaksana dan dihitung itu kurang lebih 28 juta, dan itu pun juga langsung ya saya sebut namanya sekarang juga artinya memang ada
ada donatur yang langsung memberikan putus. Jadi maksud saya supaya kita sebagai amanah ini tahu bahwa pelaksanaan ini semuanya putus Pak. Jadi tidak langsung ke ketua DKM atau ke bendahara. Bendahara hanya cuma memonitor berapa sih pelaksanaan misalnya karpet. Gitu. Kalau kita target 6 sap itu 78 juta. Kemudian atas juga 28 juta itu juga sudah terlaksana oleh donatur yang alhamdulillah ada di sini Bu Admini yang telah mendaturkan pelaksanaan yang bocor di atas. Jadi maksud saya begini Pak, jangan sampai juga saya sebagai ketua DKM ini seolah-olah ini menampung dana yang tidak diketahui. Ini perlu kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu putus. Jadi tidak ada lagi terstay di mana-mana, semua ada di bendahara. Jadi bisa langsung Bapak ke bendahara ceknya bahwa pelaksanaan per item itu sudah jelas sekali. Jangan sampai nanti timbul di masyarakat ada satu hal yang bertanya. Karena gini Pak, operasional kita itu masih, saya pikir masih turun naik. Artinya standarnya tidak fleksibel karena memang kita sumber dananya itu baru dari parkiran saja. Sementara operasional kita itu kurang lebih 16 sampai 17 ya Bang ya. 16 sampai 17 juta per bulan Pak. Sementara masukan kita kalau kita mau bangun itu tidak muluk Pak. Jadi ini makanya ada beberapa terobosan yang kita ambil, semuanya kita laksanakan demi untuk kepentingan masjid. Saya sangat bersyukur sekali dengan waktu yang cukup pendek 3 bulan kita sudah bisa melaksanakan. Maksud saya begini Pak, karena biar bagaimanapun semuanya ada tanggung jawab kita masing-masing, dari mulai seksi ibadah, pembangunan, seksi kebetulan Pak seksi pembangunan Pak Edi Tanjung, Captain Edi Tanjung yang juga ada di sini, Pak Edi Purnomo juga dari SP Bu, Bapak, alhamdulillah ikut aktif dengan kita. Ini juga saya berterima kasih. Artinya nanti kita sepakat apabila ditanya oleh jemaah bahwa sistem yang kita bangun seperti itu Pak. Itu harapan saya. Jadi kita satu visi ya Pak. Itu mungkin harapan. Jadi tidak bias kemana-mana. Karena begini Pak, di dalam membangun satu tempat ibadah itu riskan sekali kalau menurut saya. Karena saya juga survei beberapa tempat, justru malah bukan di ekstern, tapi justru di intern. Kalau di intern sudah bermasalah, itu biasanya keberkahan itu tidak akan tembus. Kalau ini pandangan saya Pak ya. Nah untuk itu saya juga mau mencoba untuk hal-hal ini supaya keterbukaan, transparansi semua masing-masing bidang. Jadi nanti semua bidang tahu persis, oh iya ternyata pelaksanaan pembangunannya seperti ini itemnya. Jadi semuanya sama Pak. Jadi tidak ada bilang, oh saya nggak tahu. Nah ini yang saya hindari. Jadi bahwa bendahara pembangunan Pak Andri itu monitor sekali keuangan yang masuk. Bendahara operasional Pak Angga, dia juga menghitung berapa sih setiap bulan pemasukan, dan mudah-mudahan ya bulan depan kita udah bicara Pak, tentu karena ada 7 orang marbot kita ya, termasuk imam. Saya tidak sebut marbot tapi takmir masjid biasanya, bukan marbot. Itu kita sudah ada kesepakatan, bukan kesepakatan, artinya sudah ngitung secara detail, mungkin ada kenaikan untuk bulan besok kita sepakati ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan masjid. Artinya jangan sampai kita membangun kelihatan megah tapi yang ada di dalam kita sendiri kita tidak perhatikan. Itu mungkin kita sepakati Pak. Cuma nilainya kita belum tidak terlalu besar kali ya Pak Andri ya. Belum ditentukan, itu mungkin kali yang perlu saya kasih gambaran. Jadi nanti kita sepakat bahwa visi misi dari DKM adalah seperti itu Pak. Jadi semuanya sama, bahwa apabila ditanya oleh jemaah, pertanggungjawaban kita adalah bagaimana mengemban amanah-amanah ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Dan juga terima kasih ke Pak Apip sebagai sekretaris 2 yang sudah bisa terobosan langsung, terus sudah ada di lapangan. Artinya sudah banyak yang masuk melalui juris kita, melalui BSI Bu, Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Pak Budi selalu mendampingi, selalu konsultasi dengan Pak Haji Budi sebagai wakil ketua DKM Al-Muhajirin. Dan ini gambaran yang pada hari ini saya sampaikan Pak. Jadi saya tidak membahas secara detail